kata Aba itu adalah bahasa Aram, bahasa sehari-hari yang dipakai Yesus pada waktu itu. Yang dipakai Yesus pada waktu itu. Nah, kata Aba dan Bapa itu juga yang diucapkan Yesus sebetulnya. Kata Bapa, Aba ya Bapa itu juga yang diucapkan oleh Yesus. Ya, di dalam kita lihat sama-sama, kata Aba dan Bapa itu juga yang diucapkan Yesus pada waktu dia di Taman Getsemani. Ya, pada waktu dia di Taman Getsemani, pada waktu dia berdoa kepada Bapaknya sebelum dia disalibkan. Di dalam Markus 14 ayat yang ke-36 dikatakan begini, "Ya Aba ya Bapa." Yesus pada waktu itu menyebut Bapaknya yang di surga itu dengan kata, bukan dengan bahasa Yunani, bukan dengan bahasa Ibrani. Ya, bahasa Yahudi itu bahasa Ibrani, lalu bahasa yang keren itu bahasa orang Yahudi lama itu Ibrani, bahasa keren pada waktu itu adalah bahasa Yunani. Nah, bahasa Aram itu bahasa sehari-hari yang biasa digunakan seorang anak memanggil ayahnya di rumah. Jadi itu adalah bahasa yang paling karib dan bahasa yang paling intim. Nah, itu yang digunakan Yesus ketika dia berdoa kepada kepada Allahnya. Itu bukan pakai bahasa Ibrani, oh Yehova, itu tidak, saudaraku. Oh, itu tidak dia tidak pakai bahasa yang Yehova, Allah yang ajaib, waduh, kalau kita ucapkan tuh bergetar. Alih-alih dia pakai bahasa Jehovah, pakai apa dan sebagainya, dia pakai bahasa sederhana, Aba. Itu bahasa sehari-hari seperti yang diucapkan oleh seorang anak kepada ayahnya di rumah. Itu bahasa paling karib dan bahasa paling intim. Nah, Yesus menyebut Bapa yang di surga, Allah pencipta langit dan bumi itu dengan Aba, Bapa. Roh yang sama. Tadi dikatakan roh yang sama. Di dalam, kalau kita lihat tadi di dalam Galatia tadi, roh yang sama itu yang membuat kita di dalam Galatia berapa tadi? Galatia 4. Ya, Galatia 4 ayat yang ke-6. Nah, roh yang sama itu yang membuat kita berseru ya Aba ya Bapa. Kenapa? Roh itu yang membuat Yesus berseru kepada Bapaknya Aba dan Bapa. Roh yang sama itu sekarang ada dalam kehidupan saudara dan saya yang membuat saudara bisa, boleh, dan status saudara dan saya adalah anak, sehingga kita bisa katakan ya Aba ya Bapa. Nah, itu menunjukkan satu tingkat keintiman yang mungkin kita tidak pernah bisa bayangkan sebelumnya. Itu menunjukkan satu tingkat keintiman ketika kita berdoa ya Aba ya Bapa. Itu seperti seorang anak katakanlah merengek-rengek kepada orang tuanya, kepada ayahnya, Papa aku mau mainan, Papa aku mau makan dan sebagainya. Itu bahasa yang sangat intim dan sangat karib. Nah, Roh Kudus itulah yang membuat saya dan saudara itu boleh, itu bisa lalu menyebut Bapa kita itu ya Aba ya Bapa, seperti Yesus anak Allah menyebut Allah pencipta langit dan bumi. Bapak, Ibu dan semua saudara, betapa ajaibnya ini. Betapa ajaibnya ini. Jadi kalau saudara berdoa, oke, kalau dalam ibadah resmi kita berdoa, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Engkau yang kudus, Engkau yang bertahta di atas kerubim.
Boleh saudaraku, tentu kalau kita sedang kebaktian yang seremonial, kita pakai apa namanya ya, sebutan-sebutan yang menunjukkan kedahsyatan Tuhan, boleh saudaraku. Tapi kalau saudara di rumah, saudara punya persoalan, saudara butuh pertolongan, saudara tidak harus mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala macam isinya, segala macam apa namanya, benua Afrika, Amerika, Eropa, Australia, segala ciptaanmu, binatang yang di darat, di laut dan di udara. Saudara lupa apa yang saudara doakan. Tapi saudara katakan Abba. Ketika saudara berdoa, saudara katakan Tuhan, ya Bapa, ya Abba. Saudara silahkan menggunakan sebutan kepada Tuhan yang paling nyaman. Ya, seorang hamba Tuhan, dia kalau menyebut Allah itu papi. Kenapa? Karena dia memanggil ayahnya itu papi. Jadi kalau dia berdoa kadang-kadang agak canggung, ya kita mendengarnya canggung karena tidak biasa ya, papi yang di surga. Nah, itu ada agak canggung. Tapi menurut saya itu benar. Ya, menurut saya itu benar bahwa dia menggunakan bahasa yang paling intim. Seperti Yesus itu juga menggunakan bahasa yang paling intim. Yang menarik begini, kata-kata di dalam Galatia pasal yang keempat, ayat yang keenam itu semua ditulis dalam bahasa Yunani. Ya, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, itu pakai bahasa Yunani. Begitu ya Abba, langsung pakai bahasa Arab, bahasa Aram. Itu yang ditulis oleh Paulus. Jadi Bapak, Ibu, dan semua saudara, Roh Kudus itu luar biasa. Selain dia menolong, dia menghibur, dia menunjukkan kebenaran, dia memimpin kita, dia membawa seluruh kebenaran dalam kehidupan kita, dia lalu juga mengurapi kita. Roh Kudus itu juga yang membuat kita bisa berseru ya Aba Bapa setelah kita ditebus, kita diterima menjadi anaknya.